Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran biologi. Siswa-siswiku kelas 10 MIA SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Mari belajar biologi video pembelajaran kelima. Kali ini kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati bagian yang kedua bersama saya, Ibu Catherine. Nah, yang kita pelajari kali ini mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara mega biodiversitas di dunia, yaitu negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Indonesia memiliki kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme yang sangat banyak. Dan Indonesia memiliki spesies endemik yang sangat banyak. Spesies endemik adalah spesies lokal yang khas dan unik di daerah tertentu. Nah, ini adalah contoh dari spesies endemik. Ada burung cendrawasih, ya. Ini berasal dari Papua, berarti ini fauna endemik Papua. Nama ilmiahnya Paradisea rubra, ya. Nama ilmiahnya Paradisea purba. Lalu ada juga fauna endemik atau hewan endemik, ya, dari Kalimantan, yaitu bekantan, dengan nama ilmiah Nasalis larvatus. Dan dari Sulawesi ada fauna endemik yang bernama anoa. Macam-macam ya, anoa ini yang gambar ini adalah anoa dataran rendah. Nama ilmiahnya Bubalus depressicornis, ya. Jadi setiap daerah mempunyai fauna lokal ya yang khas dengan daerah masing-masing, dinamakan dengan fauna endemik. Nah, kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri keanekaragaman hayati Indonesia. Yang pertama, dengan adanya garis Willis dan Weber, maka Indonesia memiliki 3 kelompok fauna, yaitu fauna Indonesia bagian barat atau orientalis atau Asia, fauna Indonesia bagian timur atau Australia, lalu fauna Indonesia bagian tengah atau fauna peralihan. Nah, untuk fauna Indonesia bagian barat disebut juga fauna paparan Sunda, meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, ciri-cirinya terdapat macam-macam kera, banyak mamalia besar, burung yang berwarna itu sedikit, kemudian mamalia bergantung tidak ada. Kemudian fauna Indonesia Timur atau sering disebut fauna paparan Sahul, meliputi wilayah Papua, Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya, dengan ciri-ciri memiliki fauna khas daerah Australia, yaitu banyak mamalia berkantung, mamalia berukuran kecil, burung dengan warna beragam, tidak terdapat kera atau primata primitif. Nah, contoh hewannya misalnya kanguru, kuskus, koala, kasuari, kakatua, cendrawasih, walabi, atau kanguru pohon juga. Lalu, fauna Indonesia Tengah atau fauna peralihan. Nah, di sini meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, termasuk Pulau Lombok, Pulau Sumba, Sumbawa, Flores, dan Pulau Timur. Dengan ciri-ciri memiliki hewan endemik yang tidak ditemukan di kawasan lain, ya. Lalu ditemukan beberapa fauna oriental dan fauna Australia. Contohnya hewannya tuh babi rusa, anoa, burung maleo, komodo, dan biawak besar. Nah, kemudian ciri keanekaragaman hayati Indonesia yang kedua memiliki flora tipe Malaysiana. Bagaimana sih flora tipe Malaysiana itu? Flora Malaysiana memperlihatkan pemusatan keanekaragaman flora yang tinggi karena merupakan bioma hutan hujan tropis. Nah, flora khas Malaysiana contohnya meranti, keruing, kamper, matoa, pohon cendana, kayu ulin, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ciri yang ketiga memiliki banyak flora dan fauna endemik. Ya, tadi di depan sudah kita bahas bahwa flora dan fauna endemik itu adalah flora dan fauna lokal dari khas dari daerah masing-masing. Misalnya matoa ya.
ini flora endemik dari Papua, dan bekantan adalah fauna endemik dari Kalimantan. Yang keempat, memiliki banyak flora dan fauna langka atau hampir punah. Di Indonesia banyak fauna dan flora langka yang sudah sulit ditemui dalam jumlah banyak. Misalkan matoa, ya, matoa ini sekarang sulit ditemui. Lalu bunga Rafflesia arnoldi, ya. Lalu jalak Bali dan bekantan ini faunanya, ya. Demikian. Nah, inilah peta persebarannya seperti ini. Jadi ini fauna Indonesia bagian barat yang oriental atau Asia tadi, ya. Kemudian dibatasi dengan garis Willis, berbatasan dengan fauna Indonesia Tengah, ya, fauna Indonesia Tengah atau peralihan, ya. Kemudian dibatasi dengan garis Weber, berbatasan dengan fauna Indonesia Timur, ya, atau Australis. Ya, demikian pembagiannya baik flora maupun fauna. Nah, setelah kita mempelajari fauna, sekarang kita pelajari mengenai flora, ya. Flora Asiatis, ya, Indonesia bagian barat atau flora paparan Sunda, daerah persebarannya Sumatera, Jawa, Kalimantan, ya. Flora Sumatera, dari pantai timur ada hutan bakau, hutan gambut, hutan rawa air tawar, bagian tengah dan barat berupa hutan hujan tropis, ya. Flora khasnya pohon kamper itu banyak terdapat di Aceh dan di Aceh, ya, Sumatera Utara. Kemudian flora di Jawa dan Kalimantan itu dari pantai ke bagian tengah ada hutan bakau, hutan gambut, hutan hujan tropis. Nah, flora khasnya adalah banyak pohon jati di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu tenggaring dan kayu ulin di Kalimantan, kasturi di Kalimantan Selatan, ya. Nah, lalu flora peralihan, ya. Flora peralihan itu Indonesia bagian tengah, daerah persebarannya adalah Sulawesi dan Nusa Tenggara, ya. Flora di Sulawesi memiliki kemiripan dengan flora daerah kering di Filipina. Flora yang berada di pantai dan dataran rendah lebih mirip dengan flora di Papua. Flora di pegunungan mirip dengan flora Kalimantan, ya. Flora khasnya adalah kayu hitam atau eboni, kayu rima, kayu cendana, anggrek hitam, kayu kemiri. Mengapa di sini banyak kemiripan dari Kalimantan, kemudian kemiripan di Papua? Karena flora peralihan itu adalah semacam campuran, ya. Dia ada kesamaan dengan Indonesia bagian barat dan ada kesamaan dengan Indonesia bagian timur. Nah, sekarang flora paparan Sahul atau flora australis. Daerah persebarannya Maluku, Papua, dan pulau di sekitarnya terdiri atas berbagai jenis kayu seperti kayu besi, cemara, kenari hitam, merbau darat, dan merbau pantai. Selain itu terdapat juga jenis Pomesia pinnata atau matoa, ya. Ya, ini banyak terdapat di Papua, pohon sagu, nipah, dan hutan mangrove di daerah pantai. Nah, itu tadi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, kegiatan manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Tentunya keberlangsungan keanekaragaman hayati di suatu tempat itu dipengaruhi pula oleh manusia, ya, oleh kegiatan manusia. Yang pertama adalah introduksi spesies. Introduksi spesies itu artinya mendatangkan spesies dari luar yang sama, yang sebenarnya di lokal, spesies lokalnya sudah ada. Misalnya, ya, jambu biji Bangkok kita datangkan dari luar. Padahal jambu biji lokal ada, ya, spesies jambu biji lokal ada. Nah, dengan introduksi ini bisa memungkinkan bahwa spesies lokal lama-lama akan terdesak, ya, kalah, sehingga keberadaannya lama-lama bisa menjadi spesies yang langka. Kemudian yang kedua, kegiatan konversi hutan untuk dijadikan pemukiman penduduk, pertanian, jalan, atau industri, ya. Hutan yang merupakan pusat dari keanekaragaman hayati dibuka menjadi pemukiman, pertanian, atau jalan, atau untuk industri, areal industri. Tentu sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi keanekaragaman yang hayati. Kita tahu bahwa di dalam hutan banyak terjadi plasma, banyak terdapat plasma nutfah, ya, keberagaman gen. Sehingga kalau hutan ini banyak dijadikan
pemukiman atau pertanian atau jalan tentu akan menurunkan keberagaman. Kemudian yang ketiga, adanya pencemaran tanah, air, dan udara akibat dari kegiatan manusia. Ini juga akan menurunkan keanekaragaman hayati ya. Misalkan dengan adanya pencemaran di sungai ya, tentu akan banyak organisme sungai yang mati karena adanya zat-zat polutan tersebut, sehingga menurunkan keanekaragaman hayati. Yang keempat, eksploitasi hewan atau tumbuhan yang berlebihan. Ini juga tidak baik ya. Misalkan diburu ya, hewan-hewan diburu, hewan langka diburu, lalu hanya untuk kepentingan manusia itu sendiri ya. Ini juga akan menurunkan keanekaragaman hayati. Berikutnya adalah perubahan iklim global karena efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca ini juga akibat dari kegiatan manusia ya. Misalkan adanya industri, pabrik-pabrik, kemudian adanya asap kendaraan bermotor. Ini menyebabkan polusi udara di mana di udara akan terbentuk lapisan CO2 karena begitu banyak dihasilkan, membentuk lapisan di udara sehingga akan menahan panas di bumi yang akan dilepaskan di atmosfer. Kenapa? Karena tertutupi oleh lapisan CO2 tadi ya. Nah, sehingga seolah-olah di bumi itu panasnya kembali lagi sehingga terjadi pemanasan global ya. Ini tentunya akan sangat berpengaruh pada makhluk hidup ya, keseluruhan makhluk hidup. Nah, itu adalah efek rumah kaca ya. Nah, selain kegiatan-kegiatan yang merugikan, tentu manusia punya peran ya supaya keanekaragaman hayat ini dapat dilestarikan ya. Perannya antara lain dengan adanya konservasi atau pelestarian dan rehabilitasi keanekaragaman hayati ya. Konservasi sendiri adalah usaha pemeliharaan dan perlindungan keanekaragaman hayati secara teratur untuk mencegah kerusakan. Ada pelestarian secara in situ, adalah pelestarian di habitat asli. Misalkan kita mau melestarikan komodo di Pulau Komodo ya, mau melestarikan misalkan harimau Sumatera, ya dibuat semacam tempatnya di sana, dilestarikan daerah asalnya. Kalau ex situ dilestarikan di luar habitatnya, ya. Misalkan harimau Sumatera ditempatkan di Taman Safari ya, di situ dipelihara dengan baik, dilestarikan. Jadi dibawa keluar habitatnya ya, lalu dilestarikan di situ. Kemudian rehabilitasi adalah usaha pemulihan keanekaragaman hayati yang sudah rusak ya. Misalkan dengan perbaikan atau pemulihan terumbu karang ya yang banyak rusak ya di pantai-pantai itu diadakan rehabilitasi ya. Demikianlah peran manusia. Jadi diharapkan kita sebagai generasi ya, kalian sebagai generasi muda tentu akan lebih peduli ya dengan melihat gambaran ini bahwa peran kita sangat diperlukan untuk keberlangsungan keanekaragaman hayati di sekitar kita, karena keanekaragaman hayati itu sendiri akan berpengaruh terhadap kehidupan kita ya, kehidupan manusia. Baik, dalam video kelima ini ada tugas yang kalian harus kerjakan. Yang pertama, sebutkan masing-masing 5 flora, 5 tumbuhan, dan 5 fauna endemik di Indonesia beserta nama ilmiah dan asal daerahnya. Misalkan, bekantan, nama ilmiahnya apa, berasal dari mana, ya, 5. Ya, misalkan matoa, nama ilmiahnya apa, berasal dari mana. Kemudian sebutkan masing-masing 5 flora dan 5 fauna yang memiliki nilai ekonomis dan beri penjelasannya. Misalkan ya, yang pertama floranya berupa kayu jati ya. Nilai ekonomisnya apa? Ya, dapat dibuat suatu karya seni ya yang bisa secara finansial menghasilkan uang. Ya, masing-masing 5 flora dan 5 fauna. Kemudian yang ketiga, sebutkan contoh flora dan fauna yang memiliki nilai ekologis ya, dan berilah penjelasannya ya. Dijelaskan mengapa dia memiliki nilai ekologis. Masing-masing satu saja tidak apa-apa. Flora dan fauna.
Oke, selamat mengerjakan. Ibu tunggu ya. Setelah kalian menonton video ini bisa langsung dikerjakan. Demikian siswa-siswiku kelas 10 MIA SMA Frater Don Bosco. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dicatat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terus semangat dan selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati.